Halo teman-teman, kembali lagi di kosingkat.id. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPS kelas 7 halaman 188 sampai 190 uji pemahaman materi bab 3. Materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Langsung saja ke bagian pilihan ganda. Nomor 1. Konsumsi Eva terhadap bakso lebih tinggi dibandingkan konsumsi Rosi yang lebih menyenangi pempek. Hal ini menunjukkan perbedaan. Jawabannya yang D, selera. Nomor 2. Tingkat konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh harga barang yang dikonsumsi. Jika harga barang-barang konsumsi naik, orang akan, jawabannya yang C, mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi. Nomor 3. Produksi dalam arti sempit adalah, jawabannya adalah A, menciptakan barang dan jasa. Nomor 4. Di antara jawaban berikut yang bukan tujuan distribusi yaitu, jawabannya yang D, menjual barang dengan harga murah. Nomor 5. Maksud kreatif yaitu, jawabannya yang D, memiliki kemampuan mengembangkan hal baru. Nomor 6. Manfaat yang dapat diperoleh jika seseorang memiliki jiwa wirausaha yaitu dapat, jawabannya yang D, memimpin semua orang. Nomor 7. Jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu disebut, jawabannya yang A, permintaan. Nomor 8. Berdasarkan gambar kurva di atas, dapat disimpulkan bahwa, jawabannya yang D, jika harga naik, jumlah yang ditawarkan bertambah. Nomor 9. Perhatikan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan di bawah ini. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial, ditunjukkan oleh nomor, jawabannya yang D, 1, 3, dan 5. Nomor 10. Berikut yang termasuk dalam motif ekonomi bagi pengusaha ialah, jawabannya yang D, memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Selanjutnya ke bagian esai. Nomor 1. Berikan contoh tindakan ekonomi yang didasarkan atas kejujuran, tanggung jawab, dan santun. Jawabannya, kejujuran, pedagang yang menjual barang dagangannya sesuai dengan takaran yang tepat. Tanggung jawab, petani yang mengolah lahan tani milik bosnya. Santun, karyawan toko yang melayani pelanggannya dengan ramah dan santun. Nomor 2. Uraikan 3 pokok kegiatan ekonomi. Jawabannya, 1. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. 2. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga, kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang atau jasa. Nomor 3. Tulislah 5 macam kegiatan yang kamu lakukan yang berdasar pada prinsip ekonomi. Jawaban nomor 3. Membeli barang dengan memilihnya, membeli barang dengan kualitas yang paling bagus, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan, membeli berdasarkan kebutuhan, membuat daftar kebutuhan. Selanjutnya nomor 4. Sebutkan 4 macam motif ekonomi. Jawabannya, kebutuhan, sosial, penghargaan, dan kekuasaan. Nomor 5. Mengapa dalam melakukan tindakan ekonomi harus berpedoman pada prinsip ekonomi? Jawabannya, agar mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk ekonomi? Jawabannya, maksudnya adalah manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan cara-cara rasional sehingga diperoleh kesejahteraannya. Nomor 7. Berikan contoh tindakan yang kamu lakukan sebagai makhluk ekonomi dan sebutkan pula tujuan kamu melakukan tindakan itu. Jawaban nomor 7. Saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tujuannya agar saya semakin pintar dan mendapatkan nilai yang baik. Selanjutnya nomor 8. Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial? Jawabannya, yang dimaksud manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain
untuk memenuhi kebutuhannya. Nomor 9. Berikan contoh minimal dua tindakan yang kamu lakukan sebagai makhluk sosial. Nomor 9. 1. Melakukan gotong royong membersihkan selokan di lingkungan sekitar. Yang kedua, mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Nomor 10. Berikan contoh tindakan manusia sebagai makhluk ekonomi, sekaligus sebagai makhluk sosial yang bermoral. Jawabannya, seorang dokter yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, ia juga membantu orang lain yang membutuhkan kemampuannya. Nomor 11. Mengapa alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas? Karena ketersediaan di alam sangat terbatas ataupun kebutuhan manusia yang terlalu banyak. Nomor 12. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan kebutuhan setiap orang? Jawabannya, faktor sosial, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal. Nomor 13. Jelaskan dengan contoh saat disebut barang bebas dan barang ekonomi. Barang bebas yang dapat dengan mudah didapatkan di alam dan tidak memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Misal, air, udara, dan sinar matahari. Barang ekonomi, barang yang didapatkan dengan memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya, misal mobil, sepeda, buku, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 14. Jelaskan mobil dapat dikatakan sebagai konsumsi produktif, juga bisa dikategorikan sebagai konsumsi akhir. Jawabannya, mobil dapat dikatakan sebagai konsumsi produktif apabila penggunaannya untuk kegiatan distribusi. Mobil juga dapat dikatakan konsumsi akhir apabila penggunaannya untuk berjalan-jalan, hiburan, dan lain-lain. Nomor 15. Buatlah anggaran pendapatan dan belanja kalian dalam 1 minggu dari uang saku yang kalian miliki. Oke, ini jawabannya. Jika kurang jelas, kalian dapat mengunjungi website www.kosingkat.id. Selanjutnya nomor 16. Sebutkan ciri-ciri seorang wirausaha. 1. Kreatif. 2. Berpribadian kuat. 3. Pintar mencari informasi dan menemukan peluang usaha. 4. Peka terhadap lingkungan. Nomor 17. Jelaskan manfaat kreativitas bagi kehidupan ekonomi. Jawabannya, untuk menciptakan alternatif-alternatif lain dalam ekonomi di masa yang akan datang. Nomor 18. Jelaskan hal-hal apa saja yang menghambat kreativitas seseorang. Jawabannya, tidak percaya diri akan kemampuan yang dimiliki, takut akan kegagalan, dan terbiasa menunggu. Selanjutnya nomor 19. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola konsumsi seseorang? Jawabannya, pendapatan, tingkat sosial, usia, pendidikan, dan kondisi tempat tinggal. Nomor 20. Jelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran. Jawabannya, barang yang langka akan mengakibatkan permintaan menjadi tinggi dan meningkatkan harga barang. Oke teman-teman, sekian video pembahasan kunci jawaban IPS kelas 7 halaman 188. Jika kalian ingin mencatat kunci jawabannya, kalian dapat mempause videonya atau mengunjungi website resmi www.kosingkat.id. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih.